Jadi emang iya opiumnya drop banget, tapi yang lainnya wah makin merajalela. Over the years, the poppy growers have become more cunning, hiding the opium crops amongst other vegetation. Ini kalau gini BUMN Myanmar nih jadi kayak bisnis utamanya tuh di opium ya. Kemarin di video yang apa ya? Gue lupa lagi. Ya pokoknya waktu itu tuh gue udah janjiin tuh mau bahas Golden Triangle di Asia Tenggara. Dan responnya cukup oke waktu itu. Jadi ya udah, mari kita hajar. Buat yang mungkin belum tahu, ternyata di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Asia Tenggara Daratan, di situ tuh ada satu wilayah yang terkenal banget jadi penyuplai narkopski. Bahkan jadi salah satu yang terbesar di dunia loh. Dan saking besarnya bisnis narkoba di sini, jadinya wilayah itu tuh sampai dinamain Golden Triangle, sampai dinamain segitiga emas. Tapi gimana ceritanya ya bisa sampai jadi begini ya? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas Golden Triangle, segitiga emas surga narkopski Asia Tenggara di Learning by Googling. Oke, jadi sebenarnya Golden Triangle ini tuh adalah sebutan buat wilayah di perbatasan 3 negara, di Myanmar, Thailand, sama Laos, yang jadi pusat produksi narkoba khususnya sekarang tuh jenis meth, atau nama panjangnya metamfetamin. Nah, kalau menurut Narkonon, Asia Tenggara, khususnya wilayah Golden Triangle ini, di situ tuh bahkan udah jadi tempat produksi dan penyuplai metamfetamin terbesar di dunia. Kebanyakan meth yang diproduksi di wilayah Golden Triangle ini tuh dijualnya tuh ke wilayah Asia, Australia, sama New Zealand. Dan meth yang diproduksi di wilayah Golden Triangle ini tuh ada 2 jenis ya. Yang pertama tuh namanya yaba. Dulu pernah kita bahas nih yaba ini nih. Bentuknya tuh kayak pil gitu dan harganya nih murah banget. Lebih murah dari harga telur bahkan. Makanya sekarang tuh jadi masalah banget di Thailand yaba ini. Ya murah banget, anak kecil juga bisa beli kan jadinya kan. Terus jenis yang satu lagi tuh biasanya disebutnya tuh ice atau istilah lainnya crystal meth. Jadi kayak namanya, bentuk ice ini tuh emang kayak serbuk putih kristal gitu dan buat harganya dia ini lebih mahal dari yaba. Tapi dari sini jadi ketahuan ya kalau market yang diincar sama bisnis haram ini tuh emang semua kalangan berarti. Buat yang orang-orang kayaknya mereka punya ice, buat yang kalangan bawahnya mereka punya yaba. Jago juga nih otak bisnisnya nih. Yaba pills like these have ruined the lives of tens of thousands of Thais. The cheap methamphetamine pills are potent, prevalent, and used by people across the economic spectrum. To fight this, the government declared a war on drugs 20 years ago, but it has failed. Nah, kalau menurut Vice, kondisi wilayah perbatasan yang hampir nggak kesentuh sama aparat, ini nih bikin produksi narkoba di wilayah Golden Triangle ini tuh makin susah banget buat dilacak. Belum lagi kalau lu inget di video kita ngebahas WNI yang ditipu dan dijual, di situ kan kita sempat bahas ya. Kalau di Myanmar tuh banyak wilayah yang dikuasain sama kelompok pemberontak. Dan kelompok-kelompok pemberontak ini mereka tuh punya militernya sendiri dengan persenjataan yang lengkap. Yang bikin militer Myanmar tuh jadi nggak bisa macam-macam di sana. Jadi ya agak-agak takut buat masuk ke wilayah itu, militer resminya Myanmar malah. Nah, wilayah-wilayah yang dikuasain sama pemberontak ini salah satunya tuh ada di perbatasan Myanmar, Thailand, sama Laos. Yang masuk kawasan Golden Triangle. Makanya akhirnya jadi susah nih kalau mau diberantas nih. Soalnya ya tadi, wilayahnya tuh cukup mengerikan buat dimasukin sama aparat. Tapi emang segitiga emas ini ada dari kapan? Oke, yang menarik nih, sejarah awal gimana wilayah Golden Triangle bisa jadi pusat produksi narkopski, itu tuh ternyata berkaitan sama sejarah panjang kolonialisme Eropa di Asia. Khususnya di wilayah Cina sama Asia Tenggara Daratan. Jadi zaman dulu narkopski yang paling terkenal di Asia Tenggara tuh namanya opium, atau nama gaulnya tuh dulu poppy. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, kalau menurut Britannica, poppy ini nih sebenarnya tanaman asli dari wilayah Turki yang sering dimanfaatin buat jadi obat. Jadi dulu awalnya tuh obat, sampai masuk ke Cina di abad ke-7 pun itu sebagai tanaman obat, bener-bener masih obat tuh, belum ada tuh kasus kecanduan opium. Sampai akhirnya waktu koloni Eropa masuk ke kawasan Asia, di situ deh tuh opium mulai disalahgunakan. Masih menurut Britannica, awalnya di abad ke-17 di Jawa dulu tuh ada kebiasaan baru, kebiasaan ngerokok pakai pipa pakai campuran tembakau sama opium. Dan dari sinilah orang mulai kenal cara nikmatin opium dengan cara ngerokok. Dan kebiasaan ini terus nyebar ke wilayah koloni lain, termasuk ke Cina di abad ke-18. Udah tuh, semua pada ngerokok poppy tuh, yang ternyata kebiasaan baru ini tuh ngebawa dampak buruk banget ke masyarakat Cina. Mereka-mereka ini jadi pada kecanduan opium nih, dan jadi banyak bikin masalah di masyarakat. Terus yang nyebelin nih, kecanduan opium ini ternyata ada hubungannya sama pengaruh Inggris juga loh. Jadi Inggris yang emang ngebawa candu ini ke Cina, mereka tuh akhirnya malah dapat keuntungan loh dengan cara nuker komoditas berharga Cina, kayak sutra sama teh, itu ditukernya sama opium doang. Jadi hemat tuh orang-orang Inggris tuh, mau sutra segala macam nggak perlu bayar pakai emas, cukup bayar pakai poppy aja udah. Ini kan nyebelin ya. In the early 19th century, Chinese exports like silk, ceramic, and tea were hugely popular in Britain. Opium was one of the few things that British Empire could trade back.
It's estimated that as many as 15 million people were addicted to opium by 1890. Baru setelah Partai Komunis berkuasa di Cina di tahun 1949, kecanduan opium di Cina tuh baru bener-bener bisa diatasi. Berarti sampai 2 abad ini ya kecanduannya ya. Gila juga. Dan waktu itu, salah satu kebijakan yang diterapin sama Partai Komunis Cina adalah mengeksekusi petani dan produsen opium. Sama mereka juga ngebabat lahan pertanian opium dan diganti sama kebun tanaman lain. Jadi kalau waktu itu lu petani atau produsen opium, itu mending kabur aja udah. Kalau enggak ya pasti ditangkap dan dieksekusi lu. Udah itu tinggalin aja kebun opium lu, tinggalin aja udah. Karena pasti bakal diganti jadi kebun tanaman lain. Nah, gara-gara di Cina aturannya udah sekeras ini kan, akhirnya peropiumannya nih jadi ngegeser ke selatan nih. Iya, ternyata peropiumannya nggak hilang nih, cuma ngegeser doang. Geser ke wilayah sekitar perbatasan Cina sama Laos dan sama Myanmar. Termasuk di sini di wilayah Thailand Utara. Dan ya wilayah inilah yang jadi cikal bakal segitiga emas sekarang. Kalau menurut Helen James, antropolog dan ahli kajian Asia Pasifik di Australian National University, di bukunya yang berjudul Security and Sustainable Development in Myanmar, dia bilang opium itu sebenarnya udah dikenal masyarakat Myanmar di masa dinasti Konbong. Sekitar tahun 1750. Tapi waktu itu pertanian opium di sana tuh masih kecil banget ya skalanya ya. Dan kalaupun ada yang nikmatin, itu tuh biasanya orang dari luar, kayak dari koloni Eropa sama Jepang. Baru setelah ada kebijakan pelarangan opium di Cina, dari situ Myanmar, Laos, sama Thailand itu tuh jadi pusat pertanian opium dan produksi narkopski. Jadi ternyata ada hubungannya sama Cina ya. Karena dilarang di Cina, jadi pada kabur ke bawahnya tuh semua tuh. Sampai jadi besar banget sekarang. Oke. Gradually, this booming trade in the Golden Triangle came under the control of criminal warlords in command of huge private armies. Terus di buku The Politics of Heroin, CIA Complicity in the Global Drug Trade yang ditulis sama Alfred McCoy, sejarawan Amerika, disebut di situ kalau awalnya orang-orang Cina yang masuk ke wilayah segitiga emas ini tuh kebanyakan pasukan sama simpatisan Kuomintang. Lawannya Partai Komunis Cina. Jadi habis Partai Komunis berkuasa, nah itu lawan-lawannya banyak yang pada kabur tuh. Salah satunya kabur ke segitiga emas. Nah, habis mereka kabur, bingung mau kerja apa, akhirnya kebanyakan dari mereka jadi petani dan produsen opium. Opium-opium yang mereka produksi waktu ini nih terus dijualnya ke Asia Tenggara, khususnya ke Thailand dan beberapa etnis minoritas di perbatasan Cina. Bahkan nih waktu Perang Vietnam pecah, opium-opium dari wilayah segitiga emas ini tuh jadi banyak juga yang dijual ke Vietnam. Khususnya dijual ke tentara Amerika yang lagi ada di sana. Ini mungkin mereka kayak ini capek perang kan, stres lihat teman pada berguguran, ya udah isep dikit dulu aja udah. Dan walaupun Golden Triangle ini tuh nggak sepopuler Afghanistan ya, yang dikenal sebagai produsen opium terbesar di dunia, tapi ternyata narkoba yang dihasilin di Golden Triangle ini tuh tetap nilainya tuh nggak main-main loh. Emang berapa nilainya? Kalau menurut laporan kedutaan Amerika di Yangon, di tahun 1996, saking banyaknya opium yang diproduksi, nilai ekspor opium ilegal Myanmar tuh kurang lebih sama kayak nilai ekspor legal di semua sektor ekonomi mereka. Ini kebayang gak lu? Jadi misalnya semua sektor legal Myanmar tuh pendapatannya kalau digabungin itu jadi 10 misalnya. Nah, opium ilegal nggak perlu digabung-gabungin sama segala macam, dia udah dapat 10 sendiri. Ini kan edan ya, nyamain nilai ekspor nasional, jir. Pantes banyak yang pengen jadi kartel ya. Cuannya menjanjikan soalnya. Waduh. In this area, you can see they have 3 stages of the poppy. This one is mature one, nearly to harvesting. This one is the beginning. Their task is a difficult one. Over the years, the poppy growers have become more cunning, hiding the opium crops amongst other vegetation. Terus yang edan lagi dari wilayah Golden Triangle ini tuh adalah Shan State. Wilayah di Myanmar yang bisa dibilang tuh nggak kesentuh hukum sama sekali. Bahkan banyak juga yang bilang kalau Shan State di dalam Myanmar ini tuh kayak negara di dalam negara. Kenapa bisa gitu? Kalau menurut BBC, wilayah Shan ini tuh bisa dibilang sebagai negara bagian yang nggak dijalanin secara ofisial, nggak dijalanin secara resmi sama pemerintah Myanmar. Dan buat tahu kenapa bisa begini, ini kan kita udah beberapa kali bahas ya, kalau perpecahan etnis di Myanmar tuh emang kacau banget kan. Dan salah satu etnis yang sulit diatur ya orang-orang Shan ini. Jadi walaupun mereka bagian dari Myanmar, tapi wilayah ini tuh bener-bener gerak sendiri. Nggak diatur sama pemerintah pusat Myanmar mereka. Bahkan mereka tuh punya pasukan paramiliternya sendiri loh. Dan akhirnya dengan statusnya yang nggak jelas, wilayah yang cukup terpencil, dan adanya pasukan paramiliter di sana, ini ngebikin wilayah Shan jadi tempat yang ideal banget buat aktivitas-aktivitas ilegal. Termasuk ya nanam opium. Kalau menurut datanya United Nations Office on Drug and Crime disebut wilayah Shan ini tuh nyumbang sampai 92% produksi opium di Myanmar.
Jadi emang hampir semua perkebunan opium di Myanmar dan tempat produksinya tuh ada di sini. Bahkan nih, 1 dari 9 rumah tangga di wilayah Shan itu tuh terhubung langsung sama aktivitas pertanian opium. Jadi ini tuh kayak sebenarnya semua orang tahu di wilayah Shan tuh ada aktivitas ilegal apa, tapi nggak ada yang berani nyetop tuh. Segitu powerfulnya ya kartel-kartel sana ya. Jadi ngeri, Jir. Tapi emang aparat sana nggak pernah nyoba ngebasmi? Ya upaya-upaya mah ada lah, tapi jadi kayak sekenanya aja. Nggak pernah tuh big boss-nya gitu ketangkep tuh nggak pernah. Dan ini bisa begini ya balik lagi, karena bisnis ini tuh emang cuan banget, emang menguntungkan banget. Dan para pejabat di sana juga banyak loh yang nyoba buat dapat untung dari bisnis ilegal ini. Jadi ya apa adanya aparat resmi. Contoh deh, misalnya soal keterlibatan perusahaan minyak dan gas Myanmar dalam kasus pencucian uang dari bisnis jual beli opium. Perusahaan ini tuh nama resminya Myanmar Oil and Gas Enterprise, atau ya disingkatnya MOGE lah, biar lebih gampang ya. Dan MOGE ini mereka tuh perusahaan plat merah loh, BUMN-nya Myanmar loh mereka ini loh, malah bisnis-bisnis narkopski. Kalau menurut hasil investigasi, ditemuin ada transferan senilai 60 juta dolar lebih yang masuk dari Kunsa, dari gembong narkoba Myanmar, kayak semacam El Chapo-nya Myanmar gitu. Dan yang lebih gila lagi, setelah ditelik-telik lebih dalam, ternyata di sini yang terlibat tuh nggak cuma perusahaan migas ini loh, nggak cuma MOGE doang yang terlibat di sini. Hasil investigasi nemuin bukti kalau bank-bank di Rangon dan pihak militer Myanmar juga punya andil penting dalam proses pencucian uang dan kelancaran pengiriman opium. Ini kalau gini BUMN Myanmar nih jadi kayak bisnis utamanya tuh di opium ya. Sisanya yang minyak lah, yang apalah, itu jadi kayak side bisnisnya aja udah. Pantes nilai pendapatannya bisa nyamain. Kacau, Jir. They can arrest me anytime, but that'll not be the end of opium. They can kill me. That also will not be the end of opium. It would just mean they'd have to find a new drug king. Tambahan dikit, Shan State tadi, negara bagian Shan tadi, itu juga bisa bertahan jadi negara di dalam negara gitu tuh, itu berkat keberadaan Kunsa. Dia yang in charge di sana, para militer di sana, itu semuanya dia yang mimpin, tunduk semua sama Kunsa. Dan ya, beliau ini juga yang megang produksi obat-obatan terlarang di Shan State. Bahkan yang gilanya lagi, di tahun 1970 sampai 1980-an, disebut 45% peredaran narkopski di New York tuh dipegangnya sama Kunsa loh. Padahal Kunsanya di Myanmar, tapi barangnya bisa menguasai New York. Segitu berpengaruhnya ya dia, Jir. Ini kalau kita bahas Kunsa bisa jadi satu video sendiri sih ini. Gimana? Apa perlu bahas? Silahkan komen. The individual primary responsible for this worldwide devastation of drug addiction is Kung Sa and his United Shan Army. Terus kalau menurut hasil laporan United Nations Office on Drugs and Crime disebut sejak tahun 1998 sampai sekarang, jumlah ladang opium di Myanmar tuh bisa dibilang turun drastis loh. Ini kan alhamdulillah ya, harusnya alhamdulillah. Tapi sayangnya ternyata ini tuh nggak terlalu bikin kondisi di sana membaik. Soalnya kayak yang kita bahas di awal tadi, di sana tuh udah ada produksi narkopski sintesis, kayak heroin sama metamfetamin. Jadi emang iya opiumnya drop banget, tapi yang lainnya, wah makin merajalela. Bahkan nih kalau menurut Reuters, Golden Triangle termasuk Myanmar, sekarang mereka tuh punya jaringan yang super kompleks. Mulai dari masyarakat kelas bawah, etnis minoritas, tentara pemberontak, anggota gangster di Asia Tenggara, Cina, bahkan sampai Amerika Serikat. Dan karena inilah, makanya nggak heran kalau akhirnya bisnis narkopsi di Asia Tenggara tuh jadi salah satu yang terbesar di dunia sekarang. Dan yang harus kita tahu dalam hal ini, Indonesia juga tuh jadi sasaran utama perdagangan narkopsi segitiga emas ini ya. Kalau menurut Detik, di tahun 2012 aja, total ada lebih dari 500 kg narkopsi yang nyoba masuk ke Indonesia dan berhasil diamankan, yang berhasil disita. Dan jumlah ini naik sampai lebih dari 5 kali lipat di tahun 2018. Waduh. Berarti kalau yang tadinya di tahun 2012 tuh 500 kg kan, dikali 5, 2.500 kg, Jir. Bahaya amat ya. Dan hampir semua narkopski yang mau masuk ke Indonesia ini tuh asalnya dari segitiga emas. Jadi emang semasif itu ya ternyata ya. Waduh. Ya semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang kayak gini ya. Amin. But the real prize for the Golden Triangle kingpins are the markets of Australia and New Zealand, where meth fetches a far higher price than it does in Southeast Asia. Oke, sekian review kali ini tentang segitiga emas Asia Tenggara. Ternyata sangat mengerikan ini ya. Apalagi mencoba masuk ke Indonesia dari berbagai sisi tuh kayaknya mereka tuh. Waduh.
Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!